Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Jum'ah yang kami hormati, kita terlalu banyak perang opini di medsos. Ada yang baca medsos dia sakit hati, ada yang emosi, ada yang marah, ada yang sedih, dengan aneka sejuta perasaan yang kita ungkapkan. Dan kita perlu sadar bahwa itu sejatinya bagian dari hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa hamba. Karena semua kondisi tidak enak yang dialami oleh hamba disebabkan karena kemaksiatannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Al-An'am, "Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd." Katakanlah wahai Muhammad, huwal qadir, Allah kuasa, ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum, untuk mendatangkan azab dari arah atas kalian, au min tahti arjulikum, Allah juga kuasa untuk mendatangkan azab dari arah bawah kalian, au yalbisakum syi'a, Allah juga kuasa untuk menjadikan kalian berpecah belah, bermusuhan, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, kemudian sebagian kalian merasakan kezaliman yang dilakukan oleh sesama kalian. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukuman bagi hamba, dan Allah tunjukkan dalam ancaman di ayat ini. Pada saat ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Sampaikan wahai Muhammad, Allah kuasa untuk mendatangkan azab dari arah atas kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa, "A'udzu biwajhik." Ya Allah, aku berlindung kepada wajahmu, jangan sampai itu terjadi di tengah umatku. Kita tidak dihukum oleh Allah dengan hujan batu, dengan petir yang dahsyat yang membinasakan seluruh umat sebagaimana yang pernah dialami oleh umat para nabi di masa silam. Atau Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk mendatangkan azab min tahti arjulikum, dari arah bawah kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa kepada Allah, "A'udzu biwajhik." Aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai itu terjadi. Dan Allah kabulkan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak berbuat maksiat tidak ditenggelamkan sebagaimana layaknya Qarun yang dulu bangkang di zaman Nabi Musa alaihissalam. Au yalbisakum syi'a, Allah juga kuasa untuk menjadikan kalian berpecah belah, bercerai, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, sehingga antara satu dengan yang lain saling mendolimi, satu dengan yang lain saling sakit hati, saling berantem. Ketika kalimat ini turun, Nabi SAW mengatakan, "Hadza ahwan." Ini yang paling ringan. Dan seperti inilah yang terjadi. Sehingga kita bisa saksikan kondisi masyarakat kita yang perang opini maupun perang fisik terjadi disebabkan salah satunya adalah kemaksiatan yang terjadi pada diri hamba.
Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada hambanya dengan aneka macam hukuman. Salah satunya adalah sakit fisik atau sakit hati. Jamaah belakang Allah, saat ini semua masyarakat Indonesia merasakan ujian ekonomi. Dan ujian semacam ini sejatinya juga disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian selain karena disebabkan perbuatan tangan kalian, dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan banyak yang dimaafkan oleh Allah. Andaikan satu dosa kita diwujudkan dalam bentuk satu musibah, maka mungkin manusia tidak bisa hidup. Mungkin diri kita penuh dengan bisul, diri kita penuh dengan penyakit yang ditampakkan oleh Allah, jika satu dosa diwujudkan dalam bentuk satu sakit. Wa ya'fu an katsir, tapi banyak yang dimaafkan oleh Allah sehingga tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk musibah di dunia. Sehingga ketika kita menyadari turunnya nilai rupiah, kenaikan berbagai macam harga di sekitar kita, suasana ekonomi yang tidak menentu, ditambah dengan suasana politik yang juga tidak menentu. Pertama yang perlu kita sadari, sejatinya ini disebabkan karena dosa kita. Dan ketika kita memahami bahwasanya ini adalah disebabkan karena kesalahan kita, ini akan menghalangi kita untuk tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, jika kita melihat ini sebagai bagian dari musibah yang sebabnya adalah karena dosa, maka satu hal yang perlu kita pahami, jangan sampai musibah dunia semacam ini merambah kepada musibah agama. Ada sebagian orang yang diberi oleh Allah ujian dunia, tapi karena dia nggak kuat dan nggak bisa sabar, sampai pada mengarah membahayakan agamanya. Contohnya, ada orang yang panik ketika menghadapi kenaikan harga, sampai dia bunuh diri. Karena dia takut nanti nggak bisa ngasih makan dirinya dan keluarganya, akhirnya dia mengakhiri dirinya dengan cara bunuh diri. Padahal kita tahu bahwasanya bunuh diri bukan mengakhiri segala masalah. Itu justru masalah baru yang akan dia hadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara tertentu, maka kelak di hari kiamat dia akan dihukum oleh Allah dengan cara yang sama, disiksa oleh Allah dengan cara bagaimana dia bunuh diri. Sehingga salah satu di antara contoh bagaimana ketika seseorang mendapatkan ujian berupa ujian duniawi, tapi karena dia nggak kuat, nggak sabar, sampai dia melakukan ujian atau dia mengarah kepada musibah agama. Ada juga orang yang diuji oleh Allah dengan ujian ekonomi, lalu dia saling mendolimi antara satu dengan yang lain. Dia mendolimi kanan dan kirinya. Bisa bentuknya atasan mendolimi bawahan atau bawahan mendolimi atasan. Dan perbuatan kedoliman tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Dia merasa karena hidup ini sulit, kemudian dia maling, dia mencuri. Ada orang yang merasa hidupnya susah, kemudian dia mengambil sesuatu yang haram. Ada juga orang yang merasa hidupnya susah, sampai kemudian dia mendolimi yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan sampai kalian merasa bahwa Allah akan melupakan tindakan yang dilakukan oleh orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Aku tunda hukuman bagi mereka sampai datang satu hari di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Mungkin di medsos posisi kita tidak kelihatan. Anda boleh saja membuat sebuah akun tanpa menyebut nama asli. Identitas tidak disebutkan dengan jelas di situ. Sehingga dia bebas untuk ngasih komentar, bebas untuk mengatakan apapun, nulis apapun, mencaci maki, dan seterusnya. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Semua itu akan ada konsekuensinya. Dan tidak ada istilah yang gratis saat kita beramal. Al-Quran menegaskan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapapun yang beramal baik maupun buruk, walaupun seberat dzarrah, ungkapan untuk menyebut sesuatu yang sangat kecil, pasti dia akan melihatnya. Tercatat dalam catatan amal sang hamba. Karena itulah bagian dari doa Nabi SAW,
Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun manusia tidak bisa terbebas dari musibah, baik musibah ekonomi, musibah fisik maupun musibah yang lainnya, beliau mohon kepada Allah agar jangan sampai musibah itu merugikan dan membahayakan agama. Beliau berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang membahayakan dan merugikan agama kami. Karena kalau sampai musibah itu mengancam keselamatan agama seseorang, gak ada gantinya. Ketika musibah itu mengancam ekonomi seseorang, orang kehilangan uang, kehilangan barang, atau harga jadi naik sehingga dia gak bisa beli, mungkin itu bisa berlangsung sementara. Kita sudah pernah mengalami itu dalam pengalaman bapak-bapak di tahun 98. Saat reformasi, dengan suasana seperti itu, semua sepakat saat itu terjadi inflasi besar-besaran. Tapi alhamdulillah setelah kondisi pulih, ekonomi masyarakat makin naik, dan mereka bisa hidup normal dalam suasana yang lebih normal. Sehingga fluktuasi kejadian semacam ini mungkin akan berulang. Maka satu hal yang perlu kita ingat, jangan sampai musibah ekonomi semacam ini merambah kepada musibah yang lebih berat, yaitu musibah agama. Kehilangan agama atau cacat agama bisa jadi tidak ada gantinya. Karena ini akan dibawa sampai mati. Makanya pertama perlu kita sadarkan diri kita sendiri dan masyarakat yang lainnya. Aneka caci maki, ucapan-ucapan yang gak benar, kadang menolak nasihat yang lurus, itu bisa jadi berbahaya. Karena semacam ini bisa menurunkan kualitas iman. Rajinlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun musibah ini tidak bisa kami hindari, sudah Allah tetapkan untuk menimpa bangsa kita, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama bangsa ini rusak gara-gara musibah ekonomi. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sengketa bisa kita hentikan dengan cara masing-masing berusaha untuk menghindar. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau ditanya oleh para sahabat tentang fenomena akhir zaman, di mana posisi masyarakat ketika itu terjadi chaos sampai pada tingkatan angkat senjata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Lalu apa yang Anda perintahkan untuk kami ya Rasulullah? Beliau mengatakan, "Kunu ahlasa buyutikum." Jadilah kamu seperti keset rumahmu. Keset di rumah kita itu nggak geser, Pak. Artinya, menetaplah kamu di rumah, kok akan di posisi lebih aman. Karena ketika terjadi suasana chaos seperti itu, semuanya keluar rumah, semuanya pingin chaos, maka masyarakat tidak akan bisa ditenangkan. Sehingga Nabi SAW mengajarkan, semakin jauh dari potensi fitnah, dari potensi chaos, Anda akan berada di posisi paling aman. Semoga khutbah yang sederhana ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah, dalam situasi seperti ini, masing-masing punya peran dan tanggung jawab, walaupun cakupannya sesuai dengan posisinya. Pemerintah punya peran dan tanggung jawab yang lebih luas. Masyarakat seperti kita juga punya peran dan tanggung jawab. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Mungkin peran Anda tidak besar sebagaimana peran yang punya kebijakan, tapi setidaknya bukan berarti kita menyerah. Usaha yang mampu Anda lakukan, silakan dilakukan. Di antaranya adalah, yang pertama, tolong doakan negeri ini. Kalaupun Anda sibuk berdoa untuk kebaikan pribadi Anda, minta rizki, minta kelancaran A, kelancaran B, kesehatan dan seterusnya, jangan lupakan kebaikan negeri ini dalam doa bapak-bapak sekalian. Kita menjejali doa kita dengan permohonan yang sifatnya untuk kepentingan pribadi, tapi kita jarang mendoakan negeri ini, mendoakan masyarakat kita. Ada sebuah perkataan, idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salah
fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Imam Al-Barbahari mengatakan, kalau kau lihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, ketahuilah bahwasanya dia adalah ahlus sunnah. Sehingga salah satu ciri ulama ahlus sunnah dalam keterangan Al-Barbahari, dia suka mendoakan kebaikan untuk pemimpin negerinya. Termasuk diantaranya yang pernah disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Beliau pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah, ma da'autuha illa lis-sultan." Andaikan Allah memberikan jaminan kepadaku, ada satu doa yang pasti mustajab, maka doa itu akan aku berikan untuk kebaikan pemimpin. Karena ketika pemimpin ini baik, di antara pengaruhnya adalah memperbaiki seluruhnya. Mungkin Anda dalam posisi emosi, gak senang dengan pemimpin tertentu. Tapi ketika gak senang dan emosi itu hanya kita luapkan dalam bentuk rasa tidak suka, kebencian, dan seterusnya. Barangkali, sebagaimana yang Anda lihat, perang opini di medsos. Kenapa kita tidak doakan agar dia berubah? Dan di antara contoh kesabaran orang soleh masa silam, dikala dia menghadapi pemimpin yang dolim, mereka angkat tangan kepada Allah dan minta agar Allah memberikan petunjuk kepada pemimpinnya. Karena perbaikan itu bisa jadi tidak datang dari diri kita. Kritik Anda memang usaha untuk memperbaiki, tapi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling utama. Dan hidayah bisa kita minta dalam bentuk doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memperbaiki negeri ini dan Allah jadikan pemimpin-pemimpin negeri ini sebagai pemimpin yang baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum wuzara as-salihin wa bitanat as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.